Kasus kali ini adalah sebuah kasus kelainan bawaan di mana janin terlihat dari awal bengkak yang kita sebut sebagai hidrops fetalis. Kehamilan sendiri berkisar antara 17 minggu, sementara pasien dirujuk dengan kecurigaan adanya kelainan bawaan multiple. Di sini kita bisa melihat tampilan wajah dengan rahang yang terlihat rahang bawah masuk ke dalam atau kita sebut sebagai mikrognathia. Juga dengan tampilan tulang hidung yang flat atau hidung yang rata. Di sini kita melihat tampilan tangan di mana ada gambaran yang menyerupai capit atau tangan ini seperti mencakar. Ini yang kita katakan sebagai clenched fist, yang menunjukkan adanya kemungkinan kelainan dari proses saraf di otak. Bagian tulang hidung sendiri tidak terlihat terbentuk sempurna. Kita curigai ini suatu kasus hypoplastic nasal bone. Sementara terlihat bagian rahang yang kecil dan masuk ke dalam melekuk, yang kita namakan sebagai mikrognathia. Tulang hidung sendiri terlihat hypoplastic atau flat. Pada bagian otak kita melihat adanya kelainan pada struktur plexus choroideus yang kita katakan sebagai kista plexus choroideus. Apabila kista ini hanya terlihat pada satu sisi, umumnya tidak menimbulkan masalah, namun apabila kita temukan pada sisi kanan dan kiri atau bilateral, maka marker adanya kista plexus choroid ini sebagai suatu tanda kelainan genetik. Nah, di sini kita bisa melihat lapisan-lapisan otak dengan adanya kecurigaan bilateral plexus choroideus. Pada area jantung sendiri terlihat ada kelainan berupa kecurigaan adanya kebocoran pada ventricle atau bilik yang kita namakan sebagai ventricle septal defect. Terlihat adanya kebocoran pada ventricle. Jadi beberapa marker telah terlihat membawa suatu kelainan bawaan, disertai juga adanya penimbunan cairan pada rongga dada yang kita katakan efusi. Sementara terlihat bagian rongga dada kulitnya menebal yang kita sebut sebagai edema kutis. Pemeriksaan kemudian kita lanjutkan untuk melihat adanya kelainan pada tali pusat. Nah, di sini kita bisa melihat struktur kaki yang tampak normal, namun belum tentu itu bisa terlihat pada trimester kedua, kemungkinan membawa suatu kelainan yang lebih jelas. Nah, di sini kita melihat struktur tangan. Pada tampilan tangan terlihat adanya kutil menyerupai jari tangan tambahan yang kita namakan sebagai polidaktili. Jadi polidaktili ini menunjukkan adanya kecurigaan kelainan genetik pada janin. Kemudian kita melihat pemeriksaan pada daerah tali pusat. Tali pusat hanya ditemukan satu struktur arteri dengan vena, artinya ini ada suatu kasus single umbilical artery yang juga menunjukkan suatu kelainan marker dari suatu kelainan genetik.
Nah, di sini kita melihat keseluruhan postur janin yang tanpa hidrops dan membengkak. Kasus ini kita namakan sebagai hydrovetalis dengan kecurigaan adanya kelainan trisomi 18 atau Edwards syndrome. Dari beberapa marker menuju suatu kecurigaan kelainan, tampak juga posisi telinga yang lebih rendah dari sudut mata. Nah, di sini kita melihat gambaran daun telinga, sementara sudut mata terlihat. Apabila kita tarik garis lurus, maka daun telinga ini terletak di bawah sudut mata. Ini yang posisi yang kita namakan sebagai low ear set. Kembali kita lihat tampilan wajah pada janin dengan gambaran janin yang hydrops atau janin yang bengkak secara keseluruhan. Terlihat bagian telinga yang lebih rendah dengan gambaran wajah janin yang bengkak. Janin sendiri memiliki kelebihan jari-jari tangan, juga adanya gambaran clenched fist atau tangan yang menyerupai cakar pada jari-jarinya. Di sini kita mengukur nuchal thickness, tebal sekali, 8,2 mm, hanya batasnya adalah sekitar 2,5. Di sini kita melihat ada tampilan efusi perikard, dan kita lihat struktur aliran darah jantung keseluruhan. Sekali lagi, ini adalah sebuah kasus yang diduga kelainan bawaan genetik trisomi 18 atau Edwards syndrome dengan kecurigaan janin yang bengkak, edem, dan beberapa kelainan bawaan yang muncul terlihat dengan jelas.